Halo, selamat pagi anak-anak, khususnya untuk anak-anak kelas 12 ya, TKJ SMK Negeri 4 Kupang. Selamat buat yang sudah naik tingkat dari kelas 11 ke kelas 12. Jadi Pak harap kurangi sudah itu yang malas-malas, yang sering jarang masuk di pelajaran, tiap guru-guru itu anak-anak kurang itu karena sudah kelas 3, artinya sebentar lagi anak-anak sudah akan tamat dari sekolah ini dan sudah akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Jadi harap kurangi atau rubah sudah sifat-sifat yang tidak baik di kelas 11. Oke, untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini, kalau di kelas 11 kalian sudah belajar banyak dari segi teori maupun praktek. Di kelas 3 ini kita lebih ke bagaimana kita mengatur sebuah jaringan yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Jadi kalau di kelas 10 kalian belajar dasar, di kelas 11 kalian belajar bagaimana cara mengkonfigurasi dan bagaimana cara membuat suatu jaringan. Di kelas 12 ini kalian belajar bagaimana cara mengatur jaringan atau sistem jaringan yang kalian sudah konfigurasi itu. Nah, nanti di kelas 12 ini kita akan belajar tentang VPS, VPN, ada hosting. Nah, itu seperti apa nanti kita bahas lebih detail. Jadi untuk administrasi sistem jaringan ini, sistem pembelajarannya nanti akan sedikit berbeda. Jadi mungkin Pak akan memberikan seperti animasi-animasi bagaimana cara mengkonfigurasi hal-hal yang akan kita pelajari, seperti contohnya VPS hosting, cara konfigurasinya seperti apa, nanti Pak akan kasih tunjuk lewat video-video animasi. Jadi Pak harap anak-anak bisa ikuti saja, tetap semangat belajar supaya bisa mempersiapkan diri ya untuk pelajaran yang semakin sulit untuk di kelas 12 ini. Oke, jadi tanpa panjang lebar kita masuk ke materi yang pertama. Jadi materi yang pertama kita untuk pertemuan kali ini itu tentang mengenal VPS hosting dan bagaimana cara kerjanya VPS itu, atau VPS itu seperti apa, kita akan mulai belajar hari ini. Oke, jangan lupa simak ya. Halo, oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, administrasi sistem jaringan. Jadi materi kali ini tentang kontrol panel hosting ya. Jadi anak-anak silakan simak. Jadi oke, yang pertama, anak-anak sudah tahu kan apa itu website? Anak-anak ingin tidak membuat satu website untuk apapun itu. Jadi sebelum membuat website, kita kenalan dulu yuk sama hosting, biar anak-anak bisa lebih paham ya. Pahami ini dulu. Jadi membuat website itu sama seperti kita membuat rumah. Kita harus cari lahannya, menentukan alamatnya, dan lain-lain. Jadi hosting itu lahan yang akan kita bangun website nantinya. Kalau rumah butuh tanah untuk membangun, website butuh hosting untuk membangun website. Jadi hosting itu secara garis besar itu adalah tempat untuk menaruh segala data-data yang ada di website kita. Seperti yang kita tahu, website bisa berisi macam-macam, ada gambar, ada video, tulisan, plugin, skrip yang rumit, dan lain sebagainya. Jadi kita butuh hosting. Nah, sudah paham kan apa itu hosting? Sekarang kita cari tahu tentang macam-macam hosting. Yang pertama ada shared hosting, terus ada dedicated hosting, terus ada VPS hosting, dan yang terakhir cloud hosting. Nah, ini akan kita belajar. Nah, share hosting itu adalah hosting yang paling umum ada. Share hosting merupakan hosting yang dibagi ke beberapa website atau klien. Jadi pada prinsipnya satu server hosting yang ada nanti dibagi secara merata untuk klien-klien yang menggunakan hosting itu tersebut.
Yang kedua ada dedicate hosting. Kalau hosting yang satu ini dia kebalikannya dengan share hosting. Kalau share hosting adalah hosting yang dipakai untuk beberapa klien, kalau dedicate hosting adalah hosting yang dipakai untuk satu klien saja. Jadi dikhususkan untuk satu orang saja. Itu tentang dedicate hosting. Yang berikut ada VPS hosting. Nah, VPS hosting ini antara share hosting dan dedicate hosting. Kalau diibaratkan VPS hosting itu seperti kita sewa kos. Jadi dalam rumah kos itu memiliki banyak kamar untuk disewa, tapi kita tidak perlu menyewa semua kamar, kita cukup menyewa kamar yang kita pakai tinggal. Yang terakhir ada cloud hosting, adalah website yang disimpan di beberapa server virtual. Jadi ketika satu server mati, server yang lain kau bisa menggunakannya. Jadi ibarat rumah, kita punya banyak rumah, ada yang rusak kita bisa pindah ke rumah yang satu. Nah, sebelum kita lanjut, coba anak-anak berikan contoh website yang termasuk dalam jenis-jenis hosting tadi. Nanti kirimnya lewat apa, di akhir video ini ada. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi tadi pengertian tentang hosting, tidak rumit kan? Paling tidak anak-anak sudah punya gambaran tentang hosting. Jadi bisa paham untuk mengikuti pembelajaran tentang hosting ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke control panel. Jadi kita sudah tahu hosting, sekarang kita lihat control panel. Control panel itu adalah program atau software yang disediakan oleh penyedia web untuk hosting, yang fungsinya untuk mengatur, mengoperasikan, atau menjalankan semua fasilitas yang ada di hosting. Nah, dalam sistem operasinya, tampilan control panel memiliki perbedaan antara satu dengan lain, namun secara fungsi dan fitur itu sama. Jadi mirip-mirip begitu. Oke, sekarang kita lihat dia punya jenis-jenis ya. Control panel itu ada apa-apa saja, kita lihat nanti. Yang pertama ada cPanel. Jadi cPanel ini gambarnya ya, bentuknya. Ini yang paling umum digunakan. Yang berikut ada Flash. Tampilan gambarnya seperti ini. Nanti fungsinya seperti apa kita bahas secara lebih detail. Yang berikut ada Direct Admin. Jadi ketika control panel ini tampilannya hampir sama. Terus masih banyak jenis-jenis control panel, tapi untuk awal kita pelajari dulu tiga ini, cPanel, Flash, dan Direct Admin untuk awal. Jadi bisa paham dulu. Nah, sudah paham kan? Untuk hari ini materi cuma pengenalan saja sampai di sini. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lebih spesifik. Nah, untuk itu ada tugas. Tolong anak-anak buat video presentasi menjelaskan tentang cPanel, Flash, dan Direct Admin. Oke, pasti bisa semuanya, bisa cari di mana saja. Jadi tugasnya kirim lewat WhatsApp Pak atau lewat email Pak yang ada tertera di video ini. Oke, selamat siang semua. God bless.